Ragam kabar berita sore. Ya, ragam kabar berita sore edisi kali ini ada 4 informasi lokal untuk Anda. Yang pertama, peringati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Yes. Perempuan bergerak gelar jalan sehat. Dilanjutkan informasi kedua, perempat final Divisi 1 Piala Wali Kota 2023 sudah dimulai. Dan selanjutnya, Basnas Kota Pekalongan serahkan bantuan kursi roda. Kemudian juga di informasi yang keempat ya, pemerintah Kota Pekalongan fasilitasi JKK dan JKM untuk lebih dan takmir masjid musola. Nah itu. Oke, kita menuju ke informasi pertama ini kawan. Ya. Ya seperti yang sudah kita singgung ya, dari tadi bahwa biasanya setiap kali peringatan Hari Kemerdekaan ada aja acara, Betul. ada aja event. Nah, termasuk iya. yang satu ini. Ini nih, dari mana Perempuan nih? bergerak ya, gelar jalan sehat. Nah, Perempuan bergerak itu apa sih? Nah ini kita akan ikuti informasi lengkapnya bersama Oke. dengan Karisma Putri. Dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI, berbagai organisasi perempuan di Kota Pekalongan yang tergabung dalam Perempuan Bergerak menggelar jalan sehat pada Minggu 13 Agustus 2023 dengan start dan finish di Gor Cetayu. Penasihat Perempuan Bergerak Inggit Soraya mengungkapkan, semula kegiatan ini menargetkan bisa diikuti 150 perempuan di wilayahnya. Namun yang terjadi peserta membludak hingga 400-an. Dalam sambutannya, Inggit mengajak perempuan di Kota Batik untuk tetap berdaya dan saling memberi dukungan, khususnya dalam wadah perempuan bergerak. Pada kesempatan itu pula dirinya menyiapkan 1 unit sepeda lipat baru sebagai hadiah bagi peserta yang beruntung. Babak perempat final Divisi 1 Piala Wali Kota 2023 telah dimulai sejak Minggu 13 Agustus 2023 di Stadion Jenderal Hugeng Kota Pekalongan. Sekretaris Asosiasi PSSI Kota Pekalongan, Yohanes Lamintang menyebutkan 8 tim yang masuk fase knockout tersebut, diantaranya Leo Junior, Apollo Print, Permata FC, Respekta, Bursa, Rao, Elang Putra, dan Kudamas. Dari hasil pertandingan pada Minggu sore kemarin, Titang menjelaskan kesebelasan Leo Junior berhak melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Apollo Print dengan skor 3-0. Nah, kemarin ya hari Minggu tanggal 13 Agustus itu perempuan bergerak namanya. Oh, kirain hari Minggu mau turut ayah ke kota. Iya, naik delman dong kalau itu. Oh, ternyata ibu-ibu yang bergerak. Karena ayahnya sama anak ke kota. Ke kota, naik delman. naik delman. istimewa. Pantasan ibu gak diajak. Iya. Jalan sehat. Karena ibunya lagi jalan sehat. Bergerak terus sih ya ibu Iya. ya. Tapi ini bagus ya. Kenapa tuh? Artinya menunjukkan bahwa perempuan bagaimanapun juga punya peran yang besar di dalam memajukan pembangunan di sebuah daerah. Setuju kali itu. Nah, Bahkan iya. ada kan Apa tuh? tiang sebuah negara itu adalah perempuan. Betul. Apa tuh? Iya, betul. Pepatah kan? Pepatah mengatakan seperti itu. Iya kan? Iya. Artinya kalau perempuan itu baik, maka baik pula negara yang ada di situ, Iya, atau iya, yang iya. dihuni oleh perempuan itu. Tapi kalau perempuan itu dalam posisi yang terpuruk gitu kan, Bahaya juga itu. bahaya juga. Negara Negaranya. juga terancam dalam kehancuran. Iya. Nah, supaya tidak hancur, perlu para perempuan ini diajak bergerak untuk memajukan kota tercinta. Betul. Gitu. Nah, Salut ya. deh buat ini perempuan para Pekalongan. Kota Pekalongan. Yang menarik juga kemarin itu ibu-ibu ini pakai Kebaya ya? kebaya. Keren. Bagus tuh ya. Jadi jalan sehat sambil berkebaya. Gitu? Maksudnya udah pakai kebaya gitu loh. Iya, maksudnya kebayaan terus jalan sehat. Jalan sehat gitu. Nggak pakai kaos olahraga. Bukan, gitu. bukan, pakainya kebaya. Keren tuh. Itu Iya bisa kan? menjadi apa ya? Kampanye tentang kebaya. Karena gini, kebaya yang diajukan oleh Indonesia ke Iya. UNESCO ini kan harus diperjuangkan melawan dengan negara-negara, beberapa negara ya. Iya, iya, iya. Malaysia, Brunei, kemudian Thailand juga mengajukan. Yang serumpun lah ya ini ya. Terus kemudian mana ya, Pakistan kalau tidak Pakistan? salah. Iya. Ada juga. Pakistan, Turki, terus mana lagi ya? Bangladesh, terus China juga ikut mengajukan. Ikut-ikutan juga ya. Kan padahal China ada pakaian sendiri ya yang khusus ya. Ya kebaya Nah kan ada banyak
versi ya. Ada banyak banyak hal yang Ragamnya ya. Nah, Iya, itu masih dipertandingkan di meja sidang UNESCO. Siapa nih yang bakal menang di persidangan itu berkali-kali, kayak di Batik itu kan berkali-kali tuh sidangnya. Ada perjuangan yang kuat ya. Iya, dan di situ argumentasinya memang harus kuat. Betul. Nah, salah satu yang bisa menjadi argumentasi yang kuat itu adalah seberapa sering kebaya itu masih digunakan, dipertahankan di masyarakat. Gitu. Makanya ini mungkin salah satu kampanye juga, Kang, bentuk kampanye lah ya. Iya, sebagai wanita Indonesia, kebaya adalah sesuatu yang menurut saya sih penting untuk dilestarikan, dihormati, dihargai. Iya. Bukan kemudian dihilangkan. Jangan. Gitu. Ya harapannya nanti bisa ada regenerasi lah untuk kaum yang sekarang bisa ikut melestarikan kebaya. Tapi pernah kebaya nggak sih? Apa tuh? Main bola pakai kebaya. Kalau pakai daster ada ya di Agustusan ada tuh. Iya. Itu kayaknya perlu loh. Dekat pakai kebaya ya. Ibu-ibu gitu ya. Bola enggak. Bapak-bapak aja. Agak repot sih. Kebaya kan geraknya agak ini ya. Terbatas ya. Iya betul. Tapi itu menarik. Boleh sih diadakan. Iya. Nah, karena kalau ngomongin bola itu kan lagi rame nih perempat final divisi 1 Piala Wali Kota. Sore ini juga ada nih. Apa? Iya, kalau kemarin kan ada ini PS Leo kemarin ya. Kemarin itu menang melawan Apollo Print 3-0. Nah, di hari ini tuh coba saya lihat bentar ya. Aduh, nggak apa lagi. Ada lah pokoknya. Besok adanya. Oh, besok ya. Besok maksudnya. Ikut nggak? Nonton nggak besok? Besok itu Persib. Oh, besok Persib. Persib sama Gresik. Hari Selasa United. Persib sama Gresik United ulang tahun tuh Persib. Nah, kalau ini perempat final divisi 1. Divisi 1. Ini hari kemarin. ini masih ada ya? Sampai tanggal 19 nanti, hari Sabtu. Final kapan? Finalnya nanti tanggal 25. Ya semoga aja Rau menang. Ketemunya apa dulu? Ya sih. Pokoknya siapapun yang menang itu akan menjadi. Ya pokoknya yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa bermain fair play. Iya betul. Itu penting banget. Betul. Sportif dan menjaga istilahnya menjaga keadilan berolahraga. Penting biar tetap kondusif lah ya. Iya. Jadi olahraga itu bisa menjadi hiburan sekaligus menyehatkan. Iya betul. Ini nggak ada nih hari Senin. Ini nggak ada kan? Adanya nanti hari Rabu. Hari Rabu apa? Permata FC melawan Respekta. Respekta. Oke. Respekta mana? Respekta aduh mana ya? Kalau Rao nanti ketemunya sama Bursa FC. Duet ya? Duet. Ketemu Landung Sari. Rame itu hari Jumat, Kang. Jumat. Ya siaran. Itu ya. Oke. Kita lanjut ke informasi berikutnya, informasi ketiga dan keempat. Dari Basnas Kota Pekalongan. Dan ini nih soal JKK dan JKM. Lebih nih ya. Lebih, Pak sama Lebih. Pak Lebih dan Bu Lebih. Pak Lebih dicari Bu Lebih. Kita simak aja beritanya. Oke, bersama Harisma. Putri Amanah, siswa kelas 5 MINU Baros, tidak menyangka akan didatangi para pejabat tinggi Kota Pekalongan di sekolahnya Senin 14 Agustus 2023. Ia menerima bantuan dari Basnas Kota Pekalongan berupa kursi roda yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Ahmad Auzan Alslan Junaid, didampingi Kajari Anik Anifah dan Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Rizky Aditya. Wali Kota menerangkan Putri Amanah merupakan anak yatim yang mengalami kelainan genetik tulang sejak lahir dan berulang kali jatuh, sehingga mengganggu aktivitas belajarnya karena tidak bisa berjalan. Dengan kondisi seperti itu, Putri masih terus mengikuti pelajaran. Meskipun untuk sampai sekolah, ia harus digendong orang tuanya dan pulangnya harus diantar guru setempat. Untuk memberikan perlindungan kerja bagi para takmir masjid musola dan lebih non-PNS, Pemkot Pekalongan melalui bagian kesejahteraan rakyat Seda setempat menekan perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat 28 Juli 2023. Kepala Bagian Kesra Seda Kota Pekalongan, Mahbub Syauki mengatakan, kerjasama yang diberikan berupa pemberian program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk 2.174 takmir dan lebih se-Kota Pekalongan. Mahbub merinci jumlah tersebut terdiri dari 1.999 takmir masjid musola dan 175 lebih non-PNS.
Selain itu, program tersebut juga berfungsi sebagai bentuk implementasi dari PP nomor 44 tahun 2015 mengenai penyelenggaraan program JKK dan JKM. Nah itu ya. Tadi Kang hari ini berarti ya di MUI NU Baros. Hari ini Aku bersumpah. masih Iya. inget aku lagi. Hari ini kan nggak lagi info hari ini. Itu info ya kalau hari ini ya. Iya. Kalau hari itu janganlah. Kalau sekarang hari ini aku bersumpah. Hari ini aku Hari bersumpah. ini aku bersumpah. Betul, karena nanti jam 5 baru info hari ini. Jadi tadi ini siswi kelas 5 MINU Baros Putri Amanah itu mendapatkan bantuan kursi roda. Iya, karena kan ada inilah ya, apa namanya, kondisi yang tidak membuatnya jadi ini Kang susah berjalan. Disabilitas gitu ya. Oke. Itu dapat bantuan. Nah, berarti kalau begitu ini ya. Apa tuh? Ini kan menarik tuh bahwa ternyata kan si siswi ini Iya. dia kan nggak nyangka tuh. Nggak nyangka. Tiba-tiba gitu aja Mak Bedunduk ada Pak Wali gitu. datang Pak sama Wali. komandan Jadi Kodim. nggak diacarain gitu ya. Dia nggak ngerti kalau bakal didatengin. Nggak tahu kalau pihak kudunya mungkin udah dikasih tahu. Tapi kalau dirinya belum. Jadi agak kaget nih kok tiba-tiba datang bawa kursi roda. Gitu ya. Iya. Bapak gitu ya. Karena selama ini dia kalau mau berangkat sekolah digendong nih sama ibunya. Pulangnya diantar sama gurunya. Gitu. Diantar sama gurunya naik motor. Pulangnya. Kalau berangkatnya digendong sama ibunya. Oh. Iya, gitu. Kan udah nggak punya ayah. Cuman tinggal bersama ibu. Iya, ini kelas 5. Rumahnya mana ya? Rumahnya Baros. Baros ya. Itu. Oke. Iya. Tapi tetap semangat sih si Putri ini. Ini yang penting ya. Apapun keadaan yang dilalui oleh siapapun. Iya. Nggak hanya Putri, nggak hanya, pokoknya siapapun kita ya. Oke. Dengan keadaan apapun kita jangan sampai nyerah terhadap keadaan. Jangan Ada satu pernyataan yang menarik nih sebenarnya. Saya sering banget mendapatkan masukan itu. Dan itu yang membuat saya berubah pada waktu itu, bahwa kita jangan sampai ya dikuasai oleh keadaan, tetapi kita harus menguasai keadaan. Nah, itu. Jangan sampai kita itu dikendalikan oleh keadaan, tetapi bila perlu kita yang menciptakan keadaan. Kita jangan mau diperbudak sama keadaan. Iya, masa sih diperbudak sama keadaan? Nggak mau dong. Mau diperbudak ke Auzi aja aku nggak mau. Ya kalau kamu mau jadi budakku boleh aja, saya jual. Enggak. Saya jual ke ini. Nah, ngomong-ngomong nah ini sebenarnya kan kalau ini menarik nih sebenarnya. Gimana? Jadi Basnas ini apa ya? Mentasarufkan atau mengelola dana yang dikumpulkan baik itu zakat, infak, sedekah dan lain-lain ini untuk bantuan-bantuan seperti ini ya. Iya betul. Wah, ini salah satunya nah, seperti ini itu. program yang harus kita dukung ya. Iya. Karena andai kata ya, saya kadang-kadang membayangkan andai kata orang di, katakanlah kalau ngomong zakat kan berarti kan masyarakat terutama warga muslim. Iya, kan? Iya. Katakanlah di Indonesia atau di Pekalongan itu 80% lah warga muslim. Kalau semuanya memberikan membayar zakatnya, membayar infaknya, sedekahnya ke Basnas. Saya yakin ada banyak orang yang akan terbantu. Iya. Pentasarufannya mungkin bisa lebih meluas. Iya. Dan itu kan ya cuman bantuan sosial semacam ini ya. Ada bentuknya pelatihan kerja, ya kan. Bantuan modal. Akhirnya bisa menjadi, kalau istilah di Mesir itu ada itu wakaf produktif. Iya betul, wakaf produktif namanya. Nah, wakaf produktif itu bukan kemudian dibungakan dan ini gimana ya, tapi ini diolah, wakafnya tetap. Terus kemudian caranya berarti kamu yang dapat modal itu sebenarnya dipinjemi tanpa bunga. Iya, gitu kan? Untuk mengolah ini ya, supaya untuk mendorong kamu punya usaha ada dulu. usaha. Iya. Gitu kan? Dengan akad yang ringan, artinya kalau kamu bisa mengembalikan, ya kembalikan. Tapi seberapa besar kemampuan kamu mengembalikan? Misalkan saya bilang dari awal, misalkan akadnya saya cuma bisa mengembalikan 50%, Pak. Nggak apa-apa. Gitu, bagus tuh. Buat modal usaha ya. Syukur-syukur bisa 100% dikembalikan. Bagus. Nah, dikembalikan itu artinya
dana ini kan masih utuh, jumlahnya kan? masih Lagi, sama. kan? Iya, iya. Terus kemudian ini bisa dilempar lagi Ke orang lain. Tasarrufkan dipinjamkan lagi nih. ke orang lain, gitu. Dengan sistemnya sama, banyak yang terbantu Iya. akhirnya ya. Jadi itu bisa menjadi stimulan untuk orang-orang bisa berusaha. Iya, Itu yang namanya wakaf produktif. Nah, Keren akhirnya tuh. juga betul. Akhirnya juga apa namanya? Yang ngasih zakat, yang ngasih sedekah makin banyak karena Iya. mereka udah jadi yakin ya, kan bahwa ternyata apa yang saya berikan itu bermanfaat. Nah, gitu. itu. Nggak sekadar Hmm. kasih terus kita nggak tahu nih Pemanfaatannya kemana? nih uang yang saya setorkan untuk aliran zakat dananya untuk ini. apa? Iya. Tapi kan ini jelas ya. Ya Betul. kayak kita misalkan sering ya kita itu nggak ngerti ya misalkan ini bukan mencoba menggugat atau memasalahkan, Iya, iya. tapi yuk kita berpikir, kita ngajak pikir nih, kita kira-kira zakat fitrah kita ini sudah yakin nggak sih bahwa oke, selesai disetor, Hanya yang penting kita udah setor gitu aja. terus kita kan nggak pernah pengen tahu nih Habis ini mau dibawa habis kemana ini sih? dibawa kemana, Nah, itu kan, iya, iya, iya. bukan soal berasnya dibawa kemana. Itu kalau soal berasnya, saya kira masyarakat di Indonesia tuh hampir bisa dikatakan sudah bisa makan semua deh. Iya, iya. Ya kan? Masih aman lah. Aha. Kategori aman. Yang lebih penting itu kan sebenarnya ini beras itu kan bisa diuangkan apa enggak. Kalau misalkan bisa diuangkan, terus kemudian mau digunakan untuk apa, itu apalagi gimana caranya. Itu penting tuh diketahui. Iya. Dan harus terbuka ya. Artinya mereka juga harus ngasih ngerti lah ke warga sekitar atau sehingga ketika ini bisa digunakan ya dalam bentuk katakanlah ini beras setelah dizakatkan itu kan bisa tuh sebenarnya diuangkan ya. Ya kan? dicairkan Jadi ya, uang, ya. terus kemudian uang itu kan dikelola. Ya kan, dikelola oleh musola, terus kemudian untuk keperluan apa? Boleh. Sehingga keperluan-keperluan di musola atau masjid itu enggak lagi kekurangan dana itu enggak ya. gitu. Jadi takmir masjid atau musola pun juga akhirnya bisa bergerak dengan apa? Enak. Gitu Kang. Ya. Dan masyarakat juga merasa lega. Ternyata ini ada manfaatnya. Iya. Gitu. Itu ya, mudah-mudahan bisa lah ya ke depan lah ya. Amin. Amin. Iya. Dan juga kawan, nah ini apa namanya? Yang ngomongin soal takmir masjid juga ya, sama takmir musola. Masih ada hubungannya ya. Masih ada hubungannya juga. Penting banget tuh ternyata. Iya. Jadi mereka takmir masjid atau musola di Kota Pekalongan ditambah lagi sama lebih non PNS itu bakal ini Kang, apa namanya? Dilindungi. Nah, dilindungi dengan adanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu ya. Iya. Tapi kalau misalkan lewat Basnas boleh nggak sih? Ya mungkin bisa aja ya. Tapi kan ini sudah di handle nih, udah di apa namanya? Ini program ditangani. lain ya? Program lain Beda sama lagi, Pemkot sudah ada dari bagian kesranya. Itu. Ya semakin bagus sih. Sebenarnya memang ya kalau misalkan saya melihat bahwa menjadi lebih, menjadi takmir, menjadi marbot di masjid, itu saya pikir harusnya ya sudah mulai dimasukkan tuh ke dalam daftar nama pekerjaan. Profesi lah ya. Profesi. Dapat gaji. Iya, karena bagaimanapun juga kan kalau jadi marbot sambilan nggak serius dong. Ya, biasanya gitu. Iya kan? Nunggu waktu luangnya Nunggu aja. waktu luang atau misalkan mau. ini mau ada nih baru dibersihin dan lain sebagainya. Padahal pengelolaan masjid saya pikir juga perlu dikelola secara profesional. Ini ya mungkin sebagian masjid atau musola sudah menganut itu Kang, aturan-aturan seperti itu sudah menerapkan ya. Tapi masih banyak lah yang belum menerapkan yang seperti itu. Iya, jadi masjid itu bukan untuk mencari uangnya ya, tetapi sebenarnya memberikan penghargaan atas usaha, upaya, atas dedikasi yang diberikan kepada orang-orang itu gitu. Ya kan daripada kasnya banyak-banyak tapi marbot atau ininya enggak. Susah kan? Oke. Oke, kita ke informasi lain ini. Iya. Ada informasi live stealer. Aduh, keren Lifestyle ya. Ini dia. Nah, kita itu kadang-kala sering ya punya pikiran yang buruk, negatif, sehingga membuat kita itu jadi rapuh. Aduh, rapuh lah. Ya kan? Rapuh banget kan? Kalau pikiran negatif melulu, kita jadi rapuh loh. Betul. Dan semakin kita itu ngerasa bahwa segalanya menjadi masalah. Semuanya nggak berguna. Segalanya ketika kita kena masalah, seolah-olah kita menjadi waduh,
menjadi pemurung, menjadi wah serba salah dan macam-macam. Iya. Nah, makanya kita perlu yang namanya mental baja. Oh, hitam ya. Baja hitam. RX. Nah, ada beberapa tips. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membuat kita menjadi orang yang punya mental sekuat baja. Wah, apalagi tuh tips-tipsnya tuh. Nah, yang pertama adalah selalu merapikan tempat tidur. Nah, nggak pernah tuh aku. Sama. Karena aku tidurnya di kursi. Aku tidurnya di lantai. Iya kan? Apanya yang mau dirapiin? Iya, pakai tikar aja kan. Biasanya aku gitu, terus kemudian ya cuman gulung aja selesai. Ya itu juga bentuk merapikan lah. Iya. Nah, merapikan tempat tidur setelah bangun ini akan memberikan kebanggaan karena Kenapa tuh? Karena kita punya capaian di permulaan hari. Awal bangun tidur ya. Jadi ketika kita setelah merapikan itu kan akan ngerasa saya sudah bisa selesai. Jadi memandang tempat tidur itu Jadi bersih, rapi rapi lagi. itu seneng. Iya betul. Nah, riset menemukan orang yang rajin merapikan tempat tidur lebih bahagia dalam hidup. Oke. Ya. Lebih produktif. Ya. Iya sih. Karena selalu akan melihat apa bagian-bagian mana nih yang belum rapi. Jadi aktif ya merapikan ini ya. Terus dan punya kebanggaan lebih besar atas capaian dari apapun yang dikerjakan. Ya. Setuju kali itu. Ini penting ya. Apapun itu kita mesti ngerasa ya bukan puas ya berpuas diri, tetapi hasil apapun harus kita terima. Bangga itu ngerasa kita bisa menerima gitu. Baik buruknya itu kita terima. Nggak ada protes lah ya. Iya. Kalaupun misalkan masih kurang sempurna, ya oke, kita terima, nanti kita perbaiki. Di kemudian hari, oke. Nah, kemudian kebiasaan yang kedua adalah Apa berkata positif pada diri sendiri. Positif. Jadilah kamu kena. Iya betul 10 hari. Sekarang udah nggak ada. Maksudnya bukan itu ya. Kan positif kan? Positif dalam arti hal-hal yang baik. Oh. Ya seperti iya. ini nih yang di belakang itu. Di ruang kita Sedekah kalau nongkrong gitu ya. Kata yang baik adalah ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi sedekah. Udah ngomong baik itu ya. Sedekah. Nah, mulai sekarang Ya. kita perlu mencoba berkomitmen untuk tidak berkata buruk pada diri sendiri. Misal, Buruk. bodohnya saya. Andai kata saya. Nah, itu sudah Mendiskreditkan kita ya. Mendiskreditkan sendiri. Jangan. Atau misalkan kenapa sih kok begitu sih? Masa. Blown on banget sih aku gitu ya. Blown on banget sih. Iya. Lol banget sih aku. Jangan. Itu buruk. Buruk. Buluk banget sih aku. Nah, jangan. Itu buluk. Itu belum mandi. Bulukman. Atau ya pokoknya itulah ya. Janganlah. Nah, tetapi kita perlu mencoba melontarkan kata-kata yang positif untuk diri sendiri. Gantengnya aku. Positif ya? Iya benar. Atau lebih ke fitnah ya? Agak sih. Itu perlu loh. Kita ngerasa ganteng itu perlu loh sih. Karena itu akan meningkatkan kepercayaan diri ya. Satu itu, yang kedua inner gantengnya. Inner gantengnya. Inner ganteng kita itu akan bakal terpancar keluar ya? gitu loh. Tapi kalau kamu sudah ngerasa aduh jelek ya gue ya. Jelek sih. Wah, itu malah justru tambah jelek. Beneran jelek ya. Coba deh. Kita ya kadang-kala aku sering nih ngelatih diriku sendiri. Misalnya ya, sambil bercermin gitu ya. Terus kemudian, kok aku jelek banget ya. Itu semakin lama pandangannya semakin jelek. Iya benar. Tapi begitu, keren ya ternyata. Makin kan kita pede ya. Iya, betul. Nah, itu. Iya. Kalau misalkan kita ngerasa jelek makin insecure ya kitanya ya. Betul. Makanya banyak kawan-kawan kita kan yang di sini tuh insecure ketika berhadapan dengan kamera. Karena merasa kurang pede, merasa jelek ya. Saya sih pede-pede bukan aja. Itu. Pede aja, yang penting nggak penting kok, tampang itu nggak penting. Yang penting adalah uang. Kita bukan itu, Bukan uang ya? itu datang itu sebagai bonus. Iya. Yang penting itu kita ketika berhadapan dengan kamera, dengan siapapun itu kita ngerasa
kita bisa memberikan yang terbaik untuk Nah, mereka. itu. Nah, Itu ini tuh. afirmasi positif ini menjadi salah satu kebiasaan yang bisa membuat mental kita jadi lebih kuat. Mulai sekarang deh, boleh. Nah, kemudian ini Apa dia, itu? ini diajarkan dalam agama. Bersyukur. Bersyukur Kepada Allah. Iya. Ekspresikan rasa syukur itu dalam bentuk apapun, Termasuk apa termasuk menulis, entah itu catatan harian, entah itu jurnal untuk ya catatan harian itu ya, atau sekadar mengucapkan dalam doa. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Hari ini saya ganteng. keren banget ya Allah. Gitu. Iya betul. Ya kan? Iya. Itu ekspresif gitu. Iya. Nah, Setuju. dan ekspresi syukur ini akan menjauhkan diri kita dari sikap mengasihani diri sendiri. Betapa saya ini kok Malang. begini ya gitu. Nah, ngeluh terus tuh. Banyakan ngeluh tuh Misalkan ya. kemarin itu saya aduh kok capek gini ya. Aduh, ngeluh lagi. Pekerjaanku itu gini. Wah, pekerjaan itu mengeluh. Itu Iya. bukan pekerjaan. Iya, emang kamu kerjanya di kelurahan. Banyak kan ngeluh. Nah, itu akan membuat pandangan hidup semakin jadi lebih buruk. Nggak Makanya karuan. bersyukur itu akan membuat pandangan hidup kita jadi lebih baik, Nah. lebih cerah, Yes. selalu optimis Ya. menatap masa depan dan hari ini. Betul. Terus yang keempat, Apa lagi tuh? nah kita perlu punya waktu untuk diri kita sendiri. Me time. Penting banget. Karena oke, kita perlu sosialisasi. Ya, jelas. Tapi capek dong kadang-kala Terus-terusan sosialisasi ya. terus. Saya kemarin me time, Dengan cara apa kamu me time-nya? full time di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak rebahan aja, Maksudnya ya santai-santai. cuman santai-santai gitu kan. Iya. Artinya nggak berhubungan dengan orang di luar rumah gitu kan. Kalaupun ya paling tetangga lah ya, nyapa terus dongengan, ngobrol gitu. Tapi nggak terlalu banyak yang berat-berat gitu enggak ya? yang banyak yang aku obrolin. Pikiran, Karena enggak. kalau sudah ngobrol itu biasanya Non-stop apalagi satu sisi nonstop, yang kedua pasti akan kemana-mana nih, merambat kemana-mana nih. Iya. Ada masalah A, B, C, D, Kena E, semua tuh. kena semua. Diratain. Bahkan yang konyol lagi bukan masalah yang kita bahas, tapi orangnya. Repot kali itu mah. Iya, janganlah. Nah, sekurang-kurangnya dalam sehari bisa loh kita memanfaatkan waktu untuk me time itu ya Berapa? 10 menit per hari lah. Cukup ya Cukup itu ya. lah ya. Jadi Iya, kita hening dalam kesendirian, terus Tanpa diusik ya. kemudian tanpa diusik oleh banyak hal, pokoknya menenangkan pikiran. Itu penting. Iya. Terus iya. yang terakhir ini, Hmm. memberikan label pada emosi. Nah, ini dia. Iya. Emosi kita ini memainkan peran yang sangat besar pada setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan. Nah, makanya penting banget untuk mengidentifikasi perasaan atau emosi, dan kita perlu mengambil waktu untuk memikirkan kembali bagaimana emosi itu memengaruhi keputusan kita. Nah, itu tuh. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan itu atas dasar emosi yang keliru. Nah. Misal Ya. mengambil keputusan saat marah. Nah, makanya dalam Bahaya. ajaran Islam tuh ada Nggak ya, boleh. Rasulullah itu kan nggak boleh juga kan. Ambil keputusan saat marah. Apapun keputusan dan apapun persoalannya. Iya. Ya kan? Nggak boleh itu. Apalagi dalam keluarga. Karena biasanya nggak bagus hasilnya ya, dan baru sadar setelah dia udah nggak marah. Oh, kok saya tadi begini gitu ya. Itu biasanya seringnya gitu tuh. Iya. Makanya janganlah Iya, dalam rapat pun nggak boleh. ketika lagi marah ya. Keputusan itu pakai emosi. Pasti hasilnya akan kacau. Betul. Harus diredam dulu. Karena keputusan di dalam rapat itu harus mengandalkan kebijaksanaan. Objektivitas. Tapi bijaksana itu bukan berarti lemah ya. Oke. Bijaksana itu bukan berarti kemudian kompromistis. Nurut aja nih. Ya kan? Tetapi harus dilihat sisi positif negatifnya mana yang lebih besar, ditimbang-timbang, sehingga dampaknya ke depan bagaimana itu juga perlu dipikirkan. Karena keputusan hari ini sebenarnya akan berpengaruh pada 10 tahun berikutnya, 20 tahun kemudian, bahkan selamanya. Salah mengambil keputusan, maka salah pula kita menentukan jalan hidup kita. Masa depan akan ini ya, bahaya kalau salah mengambil keputusan. Oke, terima kasih juga Bu Rahmat yang sudah bergabung bersama kita sore ini tadi melalui telepon, Kang. Oke. Selamat sore Mas Ozi dan juga Pak Ribut. Selamat sore Bu Rahmat. Iya, seru banget nih ngobrolnya.
Udah lama nggak ketemu sama teman-teman RKB jadi kangen. Oke, Wah. sama juga Ibu. Iya, mau nggak mampir Ibu nanti bisa Iya. ke studio ya. Iya, saya sampai malam Bu. Saya juga sampai malam juga sih. Sampai subuh. Enggak, kemarin kan udah sampai subuh. Tadi pagi kan udah sampai 6:30 malah. Iya, dari kemarin ya. Ji, apa tuh? malam kamu slow nggak? Ada acara apa nih? Nanti tak ajak deh. Oke, boleh. Hah? Nah, kamu kan siaran sih. Enggak, setelah siaran. Oh, boleh. Iya. Bisa ya? Jam 10. Jam 12. Jam 12. Oh, boleh. Ada acara soalnya. Siap, boleh. Aku ada acara ke daerah selatan. Oh, saya ganti baju dulu nggak nih? Boleh, Boleh ganti ya. baju nggak apa-apa. Atau ini lepas aja nanti pakai baju dalaman ada. Oke, boleh lah. Oke, Yes. itu dia 4 informasi lokal dan 1 informasi lifestyle untuk Betul. Anda di RKB Sore edisi 14 Agustus 2023. Betul. Dan nanti Anda juga bisa ikuti informasi-informasi lain dari Jawa Tengah. Ada Jateng dalam berita. Kita berdua pamit, nanti ketemu lagi jam 7 ya Kang ya? Jam 7. Jam 7 malam. Selamat sore. Assalamualaikum Sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Sore.